Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. فأوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah berada di hari Jumat setelah berlalu Jumat pekan yang lalu, dan rasanya Allah Subhanahu wa taala memutar waktu dengan begitu cepatnya. Allah Subhanahu wa taala telah memutar waktu ini tanpa kemudian kita sadari ternyata kita sudah satu pekan melalui hari-hari yang telah Allah Subhanahu wa taala gulirkan
entah amal saleh apa yang sudah kita kerjakan sebagai bekal bagi kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting ikhwatal iman, kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui mimbar ini khatib ingin berpesan untuk jamaah sekalian dan untuk diri sendiri. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada hari Jumat yang berbahagia ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk sama-sama merenungi satu firman Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang terdapat di dalam surat Ali Imran, tepatnya pada ayat 123 dari surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Yang mana kurang lebih terjemahannya ikhwatal iman ialah, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kemenangan kepada kalian di saat peperangan Badar, wa antum adillah, dan kalian dalam posisi lemah. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sedikit menceritakan tentang kemenangan dalam perang Badar. Salah satu perang yang sangat istimewa, perang besar yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwa ini adalah peperangan terbesar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling istimewa dalam sejarah umat Islam, karena ini adalah kemenangan yang tak terduga. Ini adalah kemenangan yang tak disangka. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada saat itu dalam posisi lemah dalam hal jumlah, kalah besar dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy, di mana umat Islam pada saat itu kurang lebih 313 pasukan, sedangkan orang-orang kafir Quraisy antara 900 sampai 1000 pasukan, 1:3 antara dua pasukan ini, ikhwatal iman. Ini adalah satu momen, satu jumlah yang tidak sebanding kalau kita menghitung jumlahnya. Kalau kemudian kita lihat dari sisi persenjataan, perlengkapan, Rasulullah dan para sahabat pada saat itu tidaklah bertujuan untuk berperang, akan tetapi hanya sekedar untuk menghadang kafilah dagang dari orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi apalah daya, kemudian ternyata Abu Sufyan memanggil pasukan dari orang-orang Mekkah, sehingga mereka siap, orang-orang kafir mempersiapkan persenjataannya dan menambah jumlah pasukannya yang akan melawan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang kafir Quraisy dalam posisi yang sudah jumawa, mereka angkuh, mereka sombong, bahkan mereka sudah menari-nari, berdansa, bernyanyi dengan takabur dan angkuhnya. Mereka kemudian menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka yang yakin betul bahwa mereka pasti akan mendapatkan kemenangan melawan kaum muslimin. Tapi ternyata ikhwatal iman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bersiasat dan Allah pun juga bersiasat, dan Allah yang paling menang siasatnya, ikhwatal iman.
Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini, walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kemenangan kepada kalian, bahwa kemenangan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan kita. Pertolongan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bala bantuan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diyakini oleh umat Islam. Ini yang harus kemudian ditanam dalam-dalam di dalam hati umat Islam, bahwa kemenangan sesungguhnya adalah ketika kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala umat Islam mengandalkan akalnya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan jumlah massa, maka hal itu tidak akan pernah berguna sedikit pun ketika melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, walaqad nasarakumullah, dan kami yang telah memberikan kemenangan kepada kalian. Tapi kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah diberikan dengan cuma-cuma. Bukan kemudian diberikan secara gratis. Tidak diberikan kemudian begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat yang berikutnya. Kenapa Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabat pada saat itu? Wa antum adillah, dan kalian dalam posisi lemah di hadapan Allah. Kalian tunduk kepada Allah, kalian menghinakan diri kalian di hadapan Allah, kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian merasa bahwa diri kalian penuh dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kaum muslimin bersimpuh, berdoa, bermunajat, mengharap dan bertawakal, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Lihat ikhwatal iman, bagaimana dalam perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah doanya yang bersejarah sebelum menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebutkan beliau mengangkat tangannya ke atas. Beliau mengangkat tangannya ke atas sampai kemudian menangis terseduh-seduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai selendangnya jatuh, tidak sadar bahwa selendangnya jatuh, dan diambil oleh Abu Bakar, dipakaikan kembali ke pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati ma wa'adtana wa anjiz ma wa'adtana. Ya Allah, datangkan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, tuntaskanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, bermunajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian karena terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis terseduh-seduh, Abu Bakar kemudian berkata kepada Rasulullah, hasbuka ya Nabi Allah, cukup ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Dan benar ikhwatal iman, tatkala umat Islam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimpuh di hadapan Allah, bersandar, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah, mengabulkan doa Rasulullah dan doa kaum muslimin pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya setelah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah turunkan malaikat-malaikatnya, Allah turunkan malaikat-malaikatnya, pasukan Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 5.000 pasukan, 5.000 tentara malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diberikan bantuan ikhwatal iman? Karena pada saat itu Rasulullah dan para sahabat hatinya
benar-benar tunduk kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dilakukan oleh kita, ikhwatal iman. Kemenangan, pertolongan, bala bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diberikan kepada kita umat Islam kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan sedangkan kita jauh dari kitabullah, kita jauh dari tilawah, kita jauh dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggan bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian karena jumlah kita yang banyak, umat Islam yang banyak, lalu membuat kemudian kita sombong, merasa menang, pasti akan menang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Jangan kemudian merasa semacam itu. Lihat contoh yang lainnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dalam perang Badar, dalam perang Hunain, Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit sentilan kepada para sahabat. Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah, dan Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian dalam banyak peperangan. Wa yauma Hunain, termasuk dalam perang Hunain. Akan tetapi dalam perang Hunain, para sahabat sempat merasa sombong, sempat merasa jumawa karena jumlah yang begitu besar, hebat, melebihi dari jumlah pasukan musuh. Sampai kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idz a'jabatkum kathratukum. Lihat tatkala kalian merasa sombong, merasa kagum, merasa bangga dengan jumlah kalian yang besar. Apa kata Allah? Falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah yang besar itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Tapi beruntung sahabat-sahabat cepat sadar. Cepat langsung mereka sadar. Ada yang menyadarkan, ingatlah kalian kepada Rasulullah. Ada yang berseru, ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kalian wahai sahabat-sahabat. Akhirnya mereka sadar dan langsung Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa anzalallahu sakinatahu 'alal mu'minin, 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ketenangan kepada Rasulullah dan kaum mukminin sehingga diberikan kemenangan setelah itu, ikhwatal iman. Maka kita, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kemudian kita untuk selalu taat kepada Allah. Dekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Buatlah hubungan kita dengan Al-Qur'an menjadi mesra. Setiap hari kita tilawah, setiap hari kita berzikir, bermunajat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula lana wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain dari kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Umar Mukhtar, salah seorang ulama yang melawan pasukan Italia pada saat itu. Setiap kali dia ingin melakukan peperangan, tangan kanannya memegang kendali kudanya, tangan kirinya dengan Al-Quranul Karim, selalu dibaca, ikhwatal iman. Ini yang kita harapkan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang, tetapi syaratnya adalah wa antum adillah, kalian lemah di hadapan Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa athi'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar kalian diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari kita isi dengan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Mustahil Allah berikan kemenangan kalau kita jauh dari agama Allah, kalau kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati kita, jaga keimanan kita di tengah banyaknya fitnah, di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi oleh umat Islam ini, agar kita mendapatkan pertolongan dan bala bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal hakimul alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى الملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وآله الطاهرين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا من كيد الأشرار وشر فسقة الليل والنهار يا قوي يا متين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.